Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok KTP yang beranggotakan Ansatul Ma'rifah, Paratisi Palempara, dan saya sendiri Hasna Pramesti Ahmad. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu implementasi algoritma merge sort dengan menggunakan Message Passing Interface atau MPI dan perbandingannya dengan sekuensial. Sebagai pendahuluan, saat ini teknologi semakin maju dan berkembang. Hal tersebut kemudian memicu beragam paradigma komputasi untuk semakin berkembang. Paradigma komputasi ini berawal dengan proses komputasi menggunakan proses tunggal. Dalam meningkatkan kecepatan waktu komputasi, penggunaan multiprosesor bagi eksekusi proses komputasi mulai diperkenalkan. Paradigma yang kedua ini kemudian dikenal sebagai parallel computing atau komputasi paralel. Saat ini kemudian muncul kembali paradigma ketiga atau yang lebih dikenal sebagai dengan grid computing atau komputasi tersebar. Di penelitian ini akan dikaji sebuah studi kasus pengurutan bilangan menggunakan algoritma merge sort dengan menggunakan MPI atau Message Passing Interface tersebut. Di studi kasus ini akan dilakukan eksperimen terhadap pengukuran running time. Kemudian hasilnya nanti akan dianalisis. Hasil analisis tersebut digunakan untuk mengetahui apakah MPI berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap kecepatan prosesor dan kartografis dalam algoritma merge. Untuk dasar teori yang pertama ada algoritma pengurutan. Algoritma ini merupakan algoritma yang digunakan untuk menyimpan sebuah list tertentu pada suatu urutan tertentu. Biasanya dilakukan membesar atau mengecil. Untuk algoritma pengurutan ini diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu pengurutan internal di mana pengurutan dengan menggunakan array yang tersimpan dalam memori utama komputer. Lalu yang kategori kedua adalah pengurutan eksternal, di mana merupakan pengurutan dengan menggunakan berkas atau sequential access file. Untuk algoritma pengurutan sendiri ini dibedakan berdasarkan yang pertama ada kompleksitas perbandingan antar elemen yang dinotasikan dengan O n log n, di mana untuk pencarian yang baik dan n pangkat 2 sebagai kasus yang buruk. Yang kedua ada kompleksitas pertukaran elemen. Hal itu berkaitan dengan cara yang digunakan elemen setelah dibandingkan. Yang ketiga ada penggunaan memori. Lalu yang keempat ada rekursif atau tidak rekursif. Lalu yang terakhir ada metode-metode penggunaannya seperti exchange, insertion, partition, merging, dan selection. Lalu untuk yang kedua ada algoritma merge sort. Algoritma merge sort ini merupakan suatu algoritma pengurutan yang digunakan untuk rangkaian data dengan jumlah besar yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer. Algoritma ini dilakukan dengan menggunakan metode divide dan conquer, yaitu memecah masalah menjadi beberapa submasalah lalu diselesaikan secara independen. Kemudian solusi dari submasalah yang telah diselesaikan akan digabungkan kembali. Untuk cara kerja dari algoritma merge sort ini, yang pertama array sudah terurut jika bernilai 0 atau 1, berlaku sebaliknya. Array yang tidak terurut menjadi subarray masing-masing berukuran n/2. Lalu setiap subarray akan diurutkan di mana jika subarray tidak cukup kecil dilakukan rekursif langkah 2 terhadap subarray. Lalu yang terakhir, dua subarray akan digabungkan kembali menjadi satu array terurut. Kemudian untuk dasar teori yang ketiga yaitu berkaitan dengan MPI atau Message Passing Interface. Message Passing Interface ini merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk memberikan standar portable dan efisien melalui pesan. MPI banyak digunakan untuk program yang menyampaikan pesan karena MPI tersebut mendefinisikan sintaks yang berguna untuk rutinitas dan pustaka dalam berbagai bahasa pemrograman komputer. Bahasa pemrograman komputer tersebut diantaranya adalah bahasa C, C++, Java, dan lain-lain. Untuk MPI sendiri ini memiliki 5 karakter dasar. Yang pertama, sebuah komputasi terdiri dari kumpulan proses-proses besar, di mana masing-masing memiliki identifikasi yang unik. Lalu yang kedua, proses yang saling berinteraksi dengan saling bertukar pesan tertentu. Yang ketiga, modularitas didukung melalui kelompok jaringan. Hal itu membuat subprogram dapat mengkapsulasi operasi-operasi komunikasi dan dapat dikombinasikan dengan komposisi sekuensial maupun paralel. Lalu yang keempat, algoritma yang membuat pekerjaan-pekerjaan dinamis.
Dan yang terakhir itu sifat deterministik atau beban yang sama tidak terjamin, tetapi dapat diperoleh dengan pemrograman yang cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, partisipan para berkaitan dengan metodologinya. Oke, saya Farah Tisti. Selanjutnya akan menjelaskan tentang metodologi dari algoritma merge sort dengan penyelesaian MPI dan sekuensial, dan nantinya akan dilihat perbandingannya. Oke, untuk cara kerja dari algoritma merge sort sendiri, jadi bisa kita lihat pada gambar yang tertera berikut. Jadi terdapat suatu array di mana array ini akan dibagi menjadi dua bagian. Setelah dibagi menjadi dua bagian, nanti arraynya akan dibagi lagi menjadi dua bagian, dan selanjutnya akan dipecah hingga hanya menjadi satu bagian. Dan satu bagian yang ini nanti akan kita urutkan mana yang merupakan elemen terkecil. Jadi nanti elemen terkecilnya akan diletakkan di tempat yang lebih depan atau lebih awal. Oke, setelah diurutkan, kita gabungkan kembali arraynya. Setelah digabungkan dan menjadi dua bagian, akan digabungkan lagi sehingga hasil akhirnya akan membentuk suatu array yang sudah terurut. Oke, selanjutnya untuk merge sort dengan MPI. Jadi untuk kasus ini kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan untuk cara kerja program MPI dengan Python sendiri, jadi pertama kita akan mengambil jumlah prosesor dan rank dari library yang diimport. Jadi karena kita menggunakan MPI, jadi kita mengimport library MPI for PY. Setelah itu kita ambil jumlah prosesor dan ranknya untuk jumlah datanya. Setelah itu dengan metric size kita akan mengambil jumlah data, dan nanti angka-angka pada datanya tersebut akan dirandom menggunakan seed. Setelah itu kita akan mendeklarasikan itemnya dengan memasukkan parameter size, jadi ukuran dari data yang telah dideklarasikan tadi. Setelah itu kita akan mendeklarasikan waktu, jadi saat programnya itu dijalankan, waktunya pun juga akan dimulai. Jadi waktunya akan memulai untuk menghitung berapa lama program berjalan. Setelah itu barulah kita masuk ke sorting. Jadi kita akan membagi prosesor. Jumlah prosesornya itu nanti akan dibagi dengan sublist, dan kita akan set sendiri jumlah prosesornya menyesuaikan dengan laptop juga. Setelah di sort, nanti sublistnya itu akan berada di setiap prosesor yang digabungkan. Jadi kita akan menggunakan perintah comGather dari MPI-nya, dan nantinya pada rank yang ke-0 atau prosesor utamanya, nanti merge-nya itu akan dipanggil dan di sort. Jadi setelah itu sorting selesai dan waktu akan berhenti. Jadi saat program dihentikan, waktunya pun juga dihentikan, dan setelah itu akan mengeluarkan total runtime-nya. Oke, selesai dengan program menggunakan MPI, jadi kita masuk menggunakan yang sekuensial, dan cara kerjanya itu manual karena caranya sekuensial juga. Jadi pertama itu kita tetap mengimport library dan akan membuat algoritma untuk merge sort. Jadi algoritmanya akan kita buat sendiri, dan setelah itu nanti kita akan membuat juga algoritma untuk menggabungkan item-item yang di merge sort sebelumnya. Setelah itu kita akan menentukan jumlah data, jadi sama dengan metode MPI sebelumnya, kita akan menentukan jumlah data. Lalu sama juga kita menggunakan random seed untuk merandom angka-angkanya. Setelah itu kita akan mendeklarasikan waktu juga. Jadi saat program dijalankan, waktu juga akan berjalan. Selanjutnya langsung masuk ke sorting. Jadi kita akan melakukan sorting dengan perintah sorted items. Setelah algoritma selesai di sort, waktunya pun juga akan berhenti dan akan mengeluarkan total runtime-nya. Oke, berikut total perbandingan performa menggunakan algoritma MPI dan sekuensial yang telah dilakukan sebelumnya, yang telah dicoba. Jadi bisa dilihat pada tabel. Untuk data ukuran 100, sekuensial lebih unggul sedikit, sedangkan mulai dari data dengan jumlah 1000, MPI itu lebih unggul. Terutama bisa dilihat pada data dengan jumlah 1 juta, itu MPI jauh sekali performanya lebih unggul. Sekuensial mendapatkan waktu runtime 9, berapa sekian detik, sedangkan MPI 0, sekian detik. Jadi
kita bisa lihat juga ini di grafiknya. Untuk MPI itu dia stabil. Jadi waktu pemrogramannya, waktu eksekusinya itu lebih sedikit dibandingkan sekuensial. Oke, untuk kesimpulannya, jadi MPI itu merupakan sebuah sistem yang tujuannya itu untuk memberikan standar portable dan efisien lewat pesan. Dan MPI itu banyak digunakan untuk program yang untuk menyampaikan pesan karena pendefinisian sintaksnya seperti sorting menggunakan merge sort. Dan merge sort sendiri itu merupakan salah satu cara sorting di mana kita akan membagi array menjadi dua bagian, lalu dibagi-bagi lagi sampai menjadi satu bagian, lalu diurutkan. Setelah itu akan digabungkan lagi sehingga hasil akhirnya akan membentuk suatu array yang terurut. Jadi untuk mengetahui efisiensi waktu dari pengurutan merge sort tersebut, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan MPI dan sekuensial. Dan dari hasil percobaan yang dilakukan sebelumnya, MPI itu bisa kita lihat sebelumnya juga, dia itu jauh lebih unggul dari segi performa karena memiliki waktu eksekusi yang lebih sedikit dibandingkan dengan metode sekuensial. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya untuk demo program akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan codingan dan juga mendemokan jalannya program merge search dan melihat perbedaan waktu dengan menggunakan MPI dan juga sekuensial. Yang pertama, menggunakan MPI terlebih dahulu. Itu yang kita lakukan import library yang dibutuhkan, yaitu di sini ada import MPI, import NumPy SNP, sama import SWS atau import sys. Selanjutnya, di sini ada get size. Get size ini jumlah prosesor secara keseluruhan. Kalau yang get rank ini, dia itu jumlah prosesor yang dipakai matriks sekarang. Terus di sini ada matrix size sama dengan integer sys RV1 ini tuh dia buat ngambil ukurannya. Setelah itu di NP random seed ini tuh buat ngerandom angka agar yang di random tetap sama dan tidak perlu deklarasi angkanya apa saja. Terus pada item ini tuh buat bikin array-nya. Jadi caranya NP random random ini diambil dari NP random seed. Terus size sama dengan matrix size-nya dapat dari yang udah ditentuin tadi. Low sama dengan 0 berarti angka terkecilnya 0, high sama dengan 100, angka terbesarnya di angka 100. Jadi tidak mungkin angkanya lebih dari 100. Terus kita start menggunakan MPI wait time buat ngitung waktu pertamanya. Setelah itu sublist. Nah, sublist ini tuh array awal dibagi jumlah prosesor. Tergantung nentuin prosesornya. Pada kasus ini kita menggunakan 4, maaf. Setelah itu jadi si sublist ini tuh bakal tahu setiap prosesor tuh nerima berapa indeks. Setelah itu kalau yang print rank sublist ini tuh buat ngasih tahu ada berapa prosesor dan juga angkanya apa aja. Terus kalau udah di sublist kita lakuin sort. Sort kita merge list. Jadi sebelumnya kan masih sublist. Nah, waktu masih sublist tuh ada di setiap prosesor. Terus kita pakai merge list, terus menggunakan comgetter ini buat gabungin, buat nge-merge datanya. Setelah itu kalau misal ranknya 0, prosesor utama bakal dipanggil, kemudian di-sort sampai selesai. Kalau misal udah selesai, bakal di-end MPI wait time. Habis itu bakal ditampilin hasil runtime-nya. Untuk lebih jelasnya, akan saya coba contohkan. Di sini kita menggunakan 4 prosesor, terus kita masukin inputannya misal 1000. Nah, ini adalah angka-angka sebelum di-merge, yaitu ada 4 prosesor, 1, 2, 3, 4. Ini angka-angkanya. Habis itu dilakuin merge search, terus didapatkan hasil perhitungannya yaitu 0,0020704000165 sekian.
Selanjutnya, secara sekuensial menggunakan CPU, pertama kita import library yang dibutuhkan, yaitu di sini ada import numpy asnp, import temp, sama import sys. Terus kita buat algoritma merge search-nya. Di sini ada if len kurang dari 1, return item, mid, len item dibagi 2, left item, right. Dan jadi kiri di merge dulu, kanan di merge dulu. Terus kalau misal kiri kanan udah di merge bakal digabungin. Nah, gabunginnya itu pakai fungsi merge ini. Kalau misal udah, selanjutnya kita masukin inputannya menggunakan matrix size. Jadi matrix size ini buat inputin datanya. Terus sama di CPU tadi kita pakai np random seed. Terus bikin metriknya pakai items. np random random diambil dari np random sys, size metriknya juga diambil dari inputan sebelumnya, low berarti angka terkecilnya ada di 0 dan high paling tinggi 100. Setelah itu kita mulai start time.time-nya, jadi mulai perhitungannya, terus di source pakai merge source dengan fungsi yang udah dibikin di awal tadi. Terus kalau misal merge source-nya udah kelar, udah selesai, bakal di end time.time, terus akan keluar hasil runtime-nya menggunakan CPU. Untuk lebih jelasnya, saya contohkan. Jadi di sini kita samain saja, misal inputannya yaitu 1000. Di sini keluar waktu yaitu 0,0041013061 sekian. Sedangkan tadi waktu menggunakan MPI didapatkan hasil yaitu 0,002074 sekian. Di sini dapat dilihat bahwa perbedaan waktunya sangat sedikit namun lebih efisien menggunakan MPI. Agar terlihat perbedaannya lebih jelas, kita coba masukkan inputannya yaitu 1 juta. Pada CPU, kita masukkan inputan 1 juta. Dan kemudian pada MPI juga kita masukkan inputan 1 juta. Nah, di sini dapat dilihat bahwa perbedaannya bisa terlihat jelas menggunakan CPU waktunya yaitu 6,1479029 sekian, sedangkan kalau menggunakan MPI waktunya hanya 0,123406599 sekian. Jadi dapat disimpulkan menggunakan MPI lebih efisien untuk jenis data yang besar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.